Oke. Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo-Polo. Jadi mungkin Polo-Polo udah menikmati video minggu lalu yaitu tentang cerita pembunuhan psikopat asal Kolombia. Dan aku udah janjikan bahwa di video berikutnya aku bakal menceritakan video pembunuhan yang jumlah korbannya nggak kalah banyak. Nah, jadi langsung kita mulai video kali ini. Karena kita masih ingat betul ceritanya Pedro, mungkin kita sangkut pautin dulu dikit. Jadi awal mula orang ini juga mulai dicari oleh kepolisian yaitu pada tahun 1998, lebih tepatnya bulan Februari. Di sebuah kampung kecil di Kolombia ditemukan dua mayat anak kecil yang terlihat usianya itu sekitar 6 hingga 16 tahun, masih anak kecil. Dan karena tiba-tiba ditemukan dua buah mayat, akhirnya polisi melakukan pencarian dan tentunya warga sekitar juga merasa takut sehingga warga sekitar pun tidak bisa menangani. Dan keesokan harinya terjadi sebuah hal yang gak kalah menyeramkan. Polisi menemukan satu mayat lagi di daerah itu. Jadi mereka menemukan total 3. Akhirnya mayat ini diserahkan ke tim forensik untuk diteliti. Apakah ada kesamaan dalam cara meninggalnya atau dalam cara dibunuhnya. Dan setelah diperiksa, tim forensik bilang bahwa korbannya adalah anak laki-laki berusia ya sekitar 6 hingga 16 tahun. Mereka ini sepertinya dibunuh menggunakan benda tajam dan di luar itu sepertinya ada tanda diperkosa. Nah, diperkosa di sini kalau misalnya cowok diperkosa cewek agak jarang ya. Jadi anak-anak ini diperkosa oleh orang dewasa, diperkosa oleh sesama jenis. Melihat ini sebenarnya polisi di Kolombia mikir, ini jangan-jangan tindakannya Pedro ini. Tapi kalau dipikir-pikir di video sebelumnya aku bilang Pedro cuma menargetkan anak-anak kecil. Ya usianya mirip, tapi cuma anak perempuan, bukan anak laki-laki. Dan udah gitu, satu hal yang penting yaitu cara membunuhnya Pedro tidak menggunakan senjata. Dia selalu menggunakan tangan untuk mencekik. Sehingga polisi akhirnya mulai oke, usianya mirip, tapi kali ini korbannya laki-laki semua dan dibunuh menggunakan senjata. Namun Kolombia diakibatkan perang di dalam negerinya sendiri, mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk melakukan investigasi yang lebih lanjut. Sehingga investigasinya ini terundur-undur hingga tahun 1999. Dan di situ mulai muncul seseorang yang bernama Luis Garavito. Nah, Luis Garavito ini siapa? Luis Garavito ini adalah orang Kolombia kelahiran tanggal 27 Januari tahun 1957 di Genova lebih tepatnya. Dia ini lahir sebagai anak pertama dari 7 bersaudara dan di sini kita menemukan satu hal kemiripan antara Pedro dan Luis Garavito, yaitu Luis juga dilahirkan di keluarga yang kurang baik. Ayahnya adalah seseorang yang kecanduan dengan alkohol dan juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sudah gitu, mamanya ini adalah seorang prostitusi juga. Dan ini masih nggak pasti ya, tapi ada juga yang bilang kalau papanya ini menyuruh anaknya alias Luis ini untuk menyaksikan mamanya saat melakukan hubungan intim dengan pembeli jasanya. Jadi kondisi rumah udah gitu dan dia juga tidak mendapatkan cinta kasih ataupun sayang yang cukup dari orang tua. Karena ada 6 adik. Nah, orang tua kecenderungan akan lebih memperhatikan anak kecil atau anak bungsu karena apa? Oh, kamu udah gede, kamu urus diri kamu sendiri. Nah, orang tua kan ada kecenderungan kayak gitu. Aku sebagai anak bungsu yang aku sih merasa sih kalau orang tua itu lebih perhatian ke anak yang bungsu. Jadi diakibatkan itu Luis mendapatkan perhatian yang kurang dari orang tuanya. Dan terjadilah suatu kejadian di rumahnya, yaitu dua tetangganya, tentu laki-laki,
datang ke rumahnya dan memperkosa Louis saat dia ini masih belum menginjak usia remaja. Dan kejadiannya ini bisa dibilang berulang kali terjadi. Dan waktu ini terjadi, Louis itu nggak tahu kalau itu adalah sebuah pemerkosaan. Dia itu nggak tahu apa yang terjadi gitu. Jadi kayak nggak tahu kalau itu pemerkosaan atau ini mainan atau guyonan. Dan setelah dia menginjak usia remaja, dia baru ngerti kalau yang terjadi pada dirinya ini adalah pemerkosaan. Dan mengetahui itu, stres yang tinggi mengakibatkan dia untuk ingin bunuh diri setiap tahunnya berulang kali. Jadi bayangkan sebelum tahu apa itu diperkosa, ternyata dirinya itu udah diperkosa. Tentu ini akan mengakibatkan stres yang begitu tinggi. Bayangin kita itu dibodohi sama orang bertahun-tahun dan baru tahu kalau kita itu dibodohi. Betapa marahnya itu kayak apa? Pasti kayak jengkel banget ya kan. Dan dia tidak betah tinggal di rumah sehingga pada usia 16 tahun dia memutuskan untuk hidup mandiri, yaitu keluar dari rumah dan mencari jalan hidupnya sendiri. Tapi sama dengan Pedro, ya jadi yang belum nonton videonya Pedro, please tontonin ya. Ini Pedro itu video pas sebelum yang ini, jadi dilihat di playlist pasti ada, oke? Nah, salah satu hal lagi yaitu Louis ini berasal dari keluarga yang kekurangan, sehingga dia juga tidak memiliki keahlian khusus ataupun pendidikan yang cukup, sehingga dia juga nggak punya gitu keahlian untuk mencari uang. Akhirnya satu-satunya cara yang dia bisa lakukan apa? Ya menjadi pedagang di pinggir jalan. Dia jual apa yang bisa dia jual. Berjalannya waktu, Louis juga mulai menjadi dewasa. Akhirnya dia juga mulai ngerti gimana caranya jual barang dan mulai punya duit. Dan setelah dia masuk usia dewasa, dia juga mulai menemui banyak anak-anak yang kayak dirinya, yang di usia kecil harus keluar dari rumah. Sehingga melihat anak-anak itu, dia itu mulai kayak berbagi pertama. Ngasih uang dikit, ngasih hadiah, ngasih makanan. Tetapi mungkin diakibatkan apa yang terjadi saat dia masih kecil, dia melakukan hal yang sama. Dia mengajak bocah-bocah ini pergi ke rumahnya dan di situ dia juga memperkosa anak-anak itu. Tentu korbannya juga berusia 8 hingga 12 tahun. Dan cara untuk melakukan kejahatan ini jujur mudah banget. Anak-anak yang di jalanan, orang tua nggak nyariin, jadi dia tinggal bilang, ayo ikut om. Diajak ke suatu tempat yang gak ada orang. Di situ dia perkosa, dia sakiti menggunakan alat tajam atau benda tajam maksudnya. Habis itu dia bunuh. Dan ini dia lakukan berulang-ulang selama 7 tahun. Lebih tepatnya mulai tahun 1992 hingga 1999. Dan diperkirakan korbannya itu sekitar 3 hingga 400 orang. Mungkin Polo-Polo mikir, kok bisa dia melakukan kejahatan selama 7 tahun tapi nggak ada yang curiga? Bocah-bocah hilang sejumlah 400 orang. Nah, bedanya sama cerita Pedro, kalau waktu Pedro itu trafficking, kalau di ceritanya Louis ini lagi ada perang. Jadi dikira, oh mereka itu kemakan menjadi korban saat adanya perang di Kolombia ini. Jadi lebih tepatnya bukan mereka meninggal. Kayak waktu ditemukan tulang-tulang, ngiranya oh ini merupakan korban waktu perang dulu kayak gitu. Dan salah satu peribahasa favoritku yaitu sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh. Jadi suatu hari waktu Louis melakukan kejahatan rutinitasnya ini, mungkin waktu itu dia sedikit lengah atau gimana, dia lakuin di hutan gitu. Dan kebetulan ada satu orang homeless yang juga lewat dekat situ. Nah, bapak yang homeless ini lihat, kok ada bocah usia 12 tahun itu kayak dimarahi, terus disiksa sama laki-laki dewasa. Melihat itu, bapak yang homeless ini langsung mendatangi dengan tujuan ingin menyelamatkan anak kecil itu. Louis yang tidak biasa didatangi orang, dia langsung kaget dan melarikan diri dari tempat itu. Bapak yang homeless ini langsung menyelamatkan bocah itu, dan kebetulan ada taksi lewat dan mereka naik taksi ini dan pergi ke kantor terdekat. Dan ini sangat membantu banget karena polisi mendapatkan ciri-ciri pelakunya alias Louis itu kayak apa, dan juga saksinya masih hidup. Dan berdasarkan kesaksian ini, polisi berhasil menangkap Louis. Tapi korbannya nggak meninggal kan ya. Waktu ditangkap, Louis itu bilang, tapi saya itu nggak bunuh loh pak,
saya tuh nggak bunuh. Jadi sebenarnya saya tuh nggak ada hukuman Pak seharusnya. Saya kan cuman mau membunuh. Ya betul Pak, kalau misalnya waktu itu yang Bapak itu nggak lewat, mungkin udah saya bunuh. Tapi kan nggak saya bunuh. Jadi harusnya nggak ada hukuman Pak. Louis membela diri dengan opini seperti itu. Sehingga dia hampir tidak mendapat hukuman. Tetapi waktu itu berhubungan dengan cerita di awal video ini. Polisi kan lagi mencari seseorang yang membunuh anak laki-laki menggunakan benda tajam dan juga memperkosakannya. Nah, polisi pikir-pikir, jangan-jangan ini Louis, dan mereka coba cocokkan DNA yang ditemukan di tubuh korban dengan si Louis. Dan ternyata DNA-nya sama. Ditemukan bukti konkret, jadi Louis nggak bisa bilang saya nggak membunuh. Seketika itu langsung Louis ini bilang, oh sebenarnya pembunuh 172. Tetapi di mata hukum yang diakui jumlah korbannya adalah 8. Dan diakibatkan itu hukuman yang dia terima adalah penjara selama 1853 tahun. Ya, kalau gitu sama artinya dengan penjara hingga mati. Tetapi di Kolombia itu ada peraturan kurun waktu maksimal untuk seseorang di penjara adalah 40 tahun. Jadi seharusnya 1853 tahun dijadiin 40 tahun. Nah, nggak selesai di situ. Polisi kayak memberi tawaran. Oke, Louis, kalau kamu bantu kita untuk nyari letak mayat-mayat yang lain, kita kasih kamu ini potongan deh. Dan di situ Louis tentu bilang, oh ya tak beritahu di mana aja badannya. Sehingga hukumannya diringankan lagi menjadi 22 tahun. Dan akhirnya dia mendapatkan hukuman penjara selama 22 tahun. Dan setelah itu hukuman di Kolombia diubah, yaitu kejahatan yang dilakukan kepada anak kecil itu tidak mendapatkan keringanan dalam bentuk apapun, dan masa maksimal atau kurun waktu maksimal di penjara bisa hingga 60 tahun. Namun ketetapan ini muncul setelah kejadian ini sehingga tidak bisa diterapkan di kasusnya Louis Garavito. Nah, polo-polo, mau tak ceritakan yang lebih menyeramkan lagi? Louis Garavito bakal bebas dari penjara tahun 2021. Sekian video kali ini.